Belakangan ini ramai-ramai orang membicarakan tentang Panji Gumilang dan Ponpes Al Zaitun yang diduga mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Memang ajaran-ajaran sesat itu selalu terjadi dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Bahkan dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup pun ajaran sesat itu pernah terjadi. Ajaran sesat yang paling terkenal di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu yang dibawa oleh Musailamah Al-Kadzab, seorang yang mengaku nabi, bahkan ia membuat kalam untuk menyaingi dan menandingi Al-Quran. Agar tidak penasaran dengan kisah Musailamah Al-Kadzab, mari kita menuju ke ceritanya. Cerita diawali dari profil singkat Musailamah Al-Kadzab. Sejarawan berbeda pendapat tentang namanya. Ada yang mengatakan ia adalah Musailamah Al-Hubaib Al-Hanafi. Yang lain mengatakan Musailamah bin Samamah bin Katsir bin Hubaib Al-Hanafi. Ada yang mengatakan kunyahnya adalah Abu Samamah. Ada pula yang menyebutnya Abu Harun. Musailamah dilahirkan di wilayah Yamamah, di sebuah desa yang sekarang disebut Al-Jibliyah, dekat dengan Uyainah di lembah Hanifah, wilayah Najd. Usia Musailamah lebih tua dan lebih panjang dibanding Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menyebutkan ia terbunuh pada usia 150 tahun saat Perang Yamamah. Ia adalah seorang tokoh agama di Yamamah dan telah memiliki pengikut sebelum wahyu kerasulan datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum mengaku sebagai nabi, Musailamah sering menyusuri jalan-jalan masuk ke pasar-pasar yang ramai oleh masyarakat Arab maupun non-Arab. Berjumpa dengan orang-orang berbagai macam profesi di sana. Pasar yang ia kunjungi semisal pasar di wilayah Al-Anbar dan Al-Khirah. Musailamah adalah seorang yang memiliki kepribadian yang kuat. Pandai berbicara, memiliki pengaruh di tengah Bani Hanifah dan kabilah-kabilah tetangga. Tutur katanya lembut namun menipu, pandai menarik simpati bagi kaum laki-laki maupun wanita. Ia menyebut dirinya Rahman al-Yamamah, namun Allah berkehendak beda. Ia dikenal dengan nama Musailamah Al-Kadzab, yang artinya Musailamah sang pendusta hingga hari ini. Saat Musailamah mengumumkan kenabiannya atau mengaku sebagai nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu berada di Mekah. Ia mengutus orang-orang pergi ke Mekah untuk mendengarkan Al-Quran, kemudian kembali ke Yamamah untuk membacakannya di hadapannya. Setelah itu ia meniru dan memperdengarkan ulang ke hadapan orang-orang sambil mengklaim itu adalah kalamnya. Di antara metode dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menulis surat kepada para raja dan penguasa, menyeru mereka untuk memeluk Islam. Seruan dakwah tersebut sampai juga kepada Hauzah bin Ali Al-Hanafi, seorang penguasa di Yamamah yang beragama Nasrani. Setelah menerima surat tersebut, Hauzah mengajukan syarat agar kekuasaan diberikan kepadanya. Nabi Muhammad SAW menolak permintaannya itu. Tidak lama setelah itu, Hauzah pun wafat. Pada tahun ke-9 Hijriah, tokoh-tokoh Bani Hanifah yang berjumlah beberapa belas orang laki-laki datang menemui Nabi Muhammad SAW di Madinah. Di antara mereka terdapat Musailamah. Mereka datang untuk mengumumkan keislaman kepada Rasulullah dan menyepakati bahwa Nabi adalah pemimpin mereka. Bani Hanifah termasuk kabilah Arab yang terbesar jumlahnya. Mereka memiliki kedudukan terpandang. Karena merasa layak mendapatkan kepemimpinan, mereka mengajukan permintaan kepemimpinan. Mereka ingin agar Musailamah kelak menggantikan posisi Nabi setelah beliau wafat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak permintaan mereka. Utusan Bani Hanifah pun kecewa dan mulai muncul keinginan untuk keluar dari Islam. Dan Nabi telah menangkap gelagat ini. Ketika hendak pulang ke Yamamah, mereka berkata kepada Rasulullah, "Sesungguhnya kami meninggalkan salah seorang sahabat kami di perbekalan kami untuk menjaganya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanggapi kedudukan dia atau kedudukan Musailamah Al-Kadzab tidak lebih buruk daripada kedudukan kalian. Artinya, walaupun ia sebagai petugas yang menjaga perbekalan kalian, bukan berarti kedudukannya lebih rendah dari kalian. Kemudian Nabi memberikan hadiah kepada mereka. Lalu mereka pun pulang ke Yamamah. Perkataan Nabi terhadap Musailamah tersebut dijadikan sabda atau rekomendasi oleh Musailamah dan tokoh yang lain. Mereka mengklaim bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah meridhoi Musailamah sebagai penggantinya. Tak lama Musailamah pun mengumumkan kenabiannya di tengah-tengah Bani Hanifah. Sejak saat itulah ia dikenal sebagai Musailamah Al-Kadzab. Kemudian Nabi Muhammad SAW menunjuk Nuharul Rijal bin Unfuwah untuk mengajarkan agama kepada penduduk Yamamah. Ibnu Unfuwah adalah laki-laki yang berilmu, luas pandangannya, dan juga cerdas.
Tetapi siapa sangka ternyata Ibnu Unpuah malah bergabung dengan Musailamah. Kesungguhannya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah riya semata. Ibnu Unfuah mengaku kenabian Musailamah. Menurutnya Musailamah bersama dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama dalam risalah kenabian. Orang-orang Bani Hanifah pun simpati kepadanya dan Musailamah mulai menjadikan Ibnu Unfuah sebagai orang kepercayaannya. Setelah klaim kenabian diterima di tengah-tengah kaumnya, rasa percaya diri Musailamah kian bertambah. Semakin jauhlah kesesatannya. Ia mulai memposisikan diri sebagai seorang utusan Allah. Ia meniru Nabi Muhammad SAW yang berdakwah melalui surat kepada para raja dan penguasa. Saking percaya dirinya, ia mengirimkan surat kepada Nabi Muhammad SAW yang isi suratnya yaitu dari Musailamah, seorang Rasulullah, kepada Muhammad, seorang Rasulullah. Keselamatan atasmu. Sungguhnya aku sama denganmu dalam kerasulan ini. Bagi kami bagian bumi tertentu dan bagi Quraisy bagian bumi lainnya. Akan tetapi orang Quraisy adalah kaum yang melampaui batas. Perhatikanlah, para penyeru kesesatan sejak dahulu terbiasa menggunakan pilihan kata yang indah untuk menipu manusia. Musailamah menyebut Nabi Muhammad sebagai orang yang melampaui batas karena ingin menguasai seluruh jazirah Arab. Sementara ia mengisyaratkan bahwa dirinya adalah seorang yang bijak karena ingin berbagi dengan Muhammad. Demikian juga para penyeru kesesatan di zaman ini. Mereka menggunakan bahasa yang indah untuk memikat hati. Mereka sebut ajaran mereka mencerahkan, sementara berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah adalah kejumudan dan kaku. Mereka menyebut ajaran mereka toleran, sementara yang lainnya adalah radikal. Rasulullah SAW tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Beliau tidak ingin keraguan kerancuan ini tersebar. Beliau pun membalas surat Musailamah yang isi suratnya sebagai berikut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad utusan Allah kepada Musailamah sang pendusta. Keselamatan bagi mereka yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah. Dibusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Setelah membaca surat itu, Musailamah pun marah dan merasa tersindir oleh surat dari Rasulullah SAW itu. Lalu ia memutilasi sahabat Nabi Hubaib bin Zaid radhiyallahu an yang Nabi tugaskan untuk mengantarkan surat kepada Musailamah al-Kadzab. Peristiwa ini terjadi di akhir tahun ke-10 Hijriah. Musailamah mulai menjadikan Yamamah sebagai tanah haram. Ia mulai menyusun sajak yang disebut sebagai Al-Quran. Al-Mutasammas bin Muawiyah, paman dari Al-Ahnaf bin Qais, pernah mendengar sajak-sajak Al-Quran palsu yang dibacakan oleh Musailamah. Setelah keluar dari majelis Musailamah, ia berkomentar, "Sungguh ini seorang pendusta." Al-Ahnaf juga mengomentari, dia bukanlah nabi yang sebenarnya, bukan pula seorang yang pintar dalam berpura-pura menjadi nabi. Orang-orang Yamamah yang mengikuti Musailamah begitu fanatik dengan dakwah kenabiannya. Mereka bangga orang-orang dari keluarga Rabi'ah bersaing dengan keluarga Mudor, yakni keturunan Rabi'ah mempunyai nabi sebagaimana keturunan Mudor punya nabi, yakni Nabi Muhammad SAW. Pengakuan kenabian terhadap Musailamah sangat dipengaruhi oleh fanatisme kabilah dan suku. Suatu hari, Tolhah An-Namiri datang ke Yamamah untuk bertemu Musailamah. Ia ingin mendengar secara langsung dakwahnya dan menguji kenabian pembuat wahyu palsu ini. Ketika sampai di majelis Musailamah, Tolhah menyebut Musailamah secara langsung. Kaum Musailamah menjawab, "Sebutlah dia Rasulullah." "Tidak mau sampai aku melihatnya dulu," kata Tolhah. Ketika Musailamah datang, Tolhah berkata, "Apakah engkau yang namanya Musailamah?" "Iya," jawab nabi palsu itu. "Siapa yang datang kepadamu?" tanya Tolhah. Musailamah menjawab, "Rahman atau Allah, dalam keadaan bercahaya atau dalam keadaan kegelapan?" Selidik Tolhah. "Dalam kegelapan," jawab Musailamah. Tolhah berkata, "Sungguh aku bersaksi engkau adalah pendusta dan Muhammad adalah yang benar. Akan tetapi pendusta dari Rabi'ah lebih kami cintai dibanding orang yang jujur dari Mudor." Untuk menguatkan posisinya, Musailamah menikahi seorang perempuan dari Bani Tamim, kabilah besar lainnya di masyarakat Arab. Perempuan itu adalah Sajjah binti Al-Harith bin Suwaib At-Tamimiyah. Wanita ini memiliki kesamaan dengan Musailamah, sama-sama mengaku nabi. Ia mengajak kaumnya Bani Tamim dan paman-pamannya dari kabilah Taglib dan kabilah-kabilah Rabi'ah lainnya. Bersatulah kelompok besar ini dalam fanatisme kesukuan mengklaim sebuah kedustaan.
Kemudian mereka menentang kekhalifahan Abu Bakar di Madinah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar radhiyallahu anhu menggantikan beliau memimpin umat Islam. Di antara kebijakan prioritas Abu Bakar adalah mengirimkan pasukan menghadapi orang-orang yang murtad, semisal pengikut Musailamah Al-Kadzab dan lain-lain. Abu Bakar mengirimkan Ikrimah bin Abi Jahal dan didampingi oleh Surahbil bin Hasanah menghadapi nabi palsu pendusta itu. Setelah mengemban tugas, Ikrimah terburu-buru melakukan penyerangan. Ia dan pasukannya pun berhasil dipukul mundur oleh para pembela Musailamah. Ikrimah mengirimkan surat kepada Abu Bakar mengabarkan kondisi di peperangan dan meminta pasukan kepadanya. Abu Bakar mengatakan, "Wahai Ikrimah, aku tidak menyaksikanmu dan engkau juga tidak melihatku. Janganlah engkau kembali ke Madinah sehingga moral pasukanmu turun. Teruslah berjalan hingga engkau berjumpa dengan Huzaifah dan Urpuzah, keduanya bersama orang-orang Oman dan Mahrah. Bergabunglah bersamanya. Apabila keduanya sibuk dengan tugas mereka, teruslah maju. Berjalanlah bersama pasukanmu tanpa menghiraukan orang-orang yang kalian temui, hingga nanti kalian berjumpa dengan Muhajir bin Abi Umayyah di Yaman atau Hadrol Maut." Abu Bakar juga menulis surat kepada Surahbil agar tetap di posisinya hingga Khalid bin Walid datang. Setelah misi di Yamamah tuntas, mereka diperintahkan bergabung dengan Amr bin As menuju Qoda'ah. Khalid menunggu utusan yang dikirim kepadanya di wilayah Al-Bahtah. Ketika mereka tiba, barulah ia berangkat bersama pasukannya ke Yamamah menghadapi Musailamah Al-Kadzab. Di Yamamah, Musailamah mendengar pasukan Khalid telah mendekat. Ia memberi sambutan dengan menyiagakan pasukannya di Akriba. Saat kedua pasukan berjumpa, tidak ada harga tawar kecuali peperangan. Pasukan kecil Musailamah yang terdiri dari 40 sampai 60 orang berhasil dikalahkan. Peperangan pembuka ini dimenangkan oleh Khalid dan pasukannya. Keesokan paginya, pasukan Khalid kembali berjumpa dengan pembela Musailamah. Seruan dan motivasi pembela nabi palsu itu adalah kesukuan dan kehormatan keluarga. Anak Musailamah Al-Kadzab, Surahbil bin Musailamah, memotivasi pasukannya dengan mengatakan, "Berperanglah untuk membela nasab kalian dan jagalah istri-istri kalian." Panji kaum muhajirin dipegang oleh Salim Maulana Abi Huzaifah radhiyallahu an. Orang-orang muhajirin berkata kepadanya, "Kami khawatir akan ditimpa kekalahan karena dirimu." Para sahabat muhajirin meragukan kepemimpinan Salim dalam perang ini. Salim menjawab, "Kalau demikian, aku adalah sejelek-jelek pembawa Al-Quran." Ia menepis keraguan muhajirin. Adapun panji perang kaum Ansor dipegang oleh Sabit bin Qais bin Samas radhiyallahu anhu. Dengan pasukan yang besar, tidak kurang dari 100.000 orang, pasukan Musailamah Al-Kadzab berada di atas angin dan berhasil menekan 12.000 pasukan kaum muslimin di awal peperangan. Mereka berhasil memporak-porandakan pertahanan kaum muslimin. Mereka menerobos barisan tentara-tentara Allah hingga berhasil masuk ke dalam kemah-kemah Panglima Khalid bin Walid. Istri Khalid hampir tewas dalam peristiwa itu. Dalam situasi genting tersebut, Sabit bin Qais memotivasi dirinya dan kaum muslimin dengan mengatakan, "Alangkah buruknya yang kalian biasakan atau kalian perbuat, wahai kaum muslimin. Ya Allah, aku berlepas diri dari apa yang mereka atau orang-orang Yamamah perbuat, dan aku mohon maafmu atas apa yang diperbuat kaum muslimin." Kemudian ia berperang hingga menemui ajalnya. Abu Huzaifah berkata, "Wahai para penghafal Al-Quran, hiasilah Al-Quran dengan amalan." Zaid bin Al-Khattab berkata, "Wahai para pasukan, buanglah kerisauan kalian, hadapi musuh kalian, melangkahlah maju. Demi Allah, aku tidak akan berbicara sepatah kata pun hingga aku berjumpa dengan Allah. Barulah aku berbicara kepadanya dengan hujahku." Kemudian Zaid berperang tanpa rasa takut dan gentar. Saudara Umar bin Khattab dan pemimpin pasukan sayap kanan ini dipertemukan Allah dengan Naharul Rijal, orang yang mengkhianati amanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan malah memilih bergabung dengan Musailamah Al-Kadzab. Pedang keduanya pun saling hantam hingga Naharul Rijal tewas.
Kematian tangan kanan Musailamah ini kontan menurunkan moral pasukan Bani Hanifah. Kecamuk perang Yamamah kian memanas. Teriakan pengobar semangat, amarah, dan jeritan luka menggema di mana-mana. Gemerincing dan denting pedang saling menghantam. Desir suara anak panah dan tombak membelah angin. Deru-derap langkah pasukan berpacu dengan kuda-kudanya. Mental yang lemah akan menggoyahkan langkah. Niat yang keliru membuat jihad yang berat tiadalah arti selain lumuran debu di kaki, tangan, dan wajah. Jasad-jasad terhempas ke bumi berpisah dengan nyawanya. Itulah pemandangan yang terjadi dalam peperangan. Terkadang kaum muslimin menekan, terkadang Bani Hanifah memegang kendali peperangan. Gugurlah dalam perang ini sahabat-sahabat yang mulia, yakni Salim Maulana Abu Huzaifah, seorang qori Rasulullah, dan gugur pula Zaid bin Al-Khattab, serta tokoh-tokoh Islam selain keduanya. Musailamah Al-Kadzab dan para pembelanya terpojok dan lari ke kebun yang memiliki pagar tinggi. Pasukan sebanyak itu membuat kebun menjadi penuh sesak. 6.000 pasukan Musailamah berlindung di dalamnya. Kaum muslimin berusaha mengejar mereka, namun tak mampu memasukinya. Hingga Al-Bara bin Malik mengeluarkan ide yang nekat. Ia berkata, "Letakkan aku dalam baju besi. Kemudian angkat dengan ujung tombak. Angkatlah hingga aku bisa mencapai ujung atau atas pagar. Lalu lemparkanlah aku ke dalam kebun. Akan kubukakan pintu dari dalam." Awalnya orang-orang menolak usulan Al-Bara. Mereka khawatir akan keselamatannya. Sampai akhirnya mereka mengangkatnya dan melemparkannya ke dalam kebun. Al-Bara pun masuk ke dalam kebun. Keahliannya dalam bela diri dan menggunakan senjata mengantarkan Al-Bara ke pintu gerbang setelah ia membunuh 15 orang. Gerbang pun kemudian terbuka. Kebun yang awalnya menjadi benteng Musailamah kini menjadi kebun kematian untuknya. Kaum muslimin berlari membanjiri kebun. Setelah semuanya masuk, Al-Bara menutup kembali pintu tersebut dan melemparkan kuncinya ke seberang pagar. Hingga tidak ada satupun yang bisa keluar. Tempat para petani itu kini berubah menjadi medan peperangan. Pasukan Musailamah Al-Kadzab kian terpojok. Sampai akhirnya tewaslah si nabi palsu Musailamah Al-Kadzab di tangan Wahsy bin Harb, bekas budak Jabir bin Mut'im dan seorang mujahid dari Ansor, Abu Dujanah. Tewasnya Musailamah meruntuhkan moral pengikutnya. Kebanggaan dan kesombongan mereka serta-merta luruh larut dalam situasi itu. Mereka seolah-olah tersadar dari sihir, bingung tak berbuat sesuatu apapun. Akhirnya mereka menyerah setelah sejumlah 21.000 dari mereka tewas dalam pertempuran. Dan ada yang mengatakan 500 atau 600 atau bahkan 12.000 kaum muslimin syahid. Jumlah korban yang cukup besar dalam peperangan ini. Setelah perang usai, orang-orang Bani Hanifah didatangkan ke Madinah untuk bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu an. Mereka diminta bercerita tentang kenabian Musailamah. Abu Bakar bertanya tentang sajak yang dibuat Musailamah. Mereka menyebutkan beberapa contoh di antaranya. Lalu Abu Bakar berkomentar, "Subhanallah, celakalah kalian. Kalimat-kalimat tersebut bukanlah berasal dari Tuhan, bahkan orang-orang baik sekalipun. Bagaimana hal itu bisa membimbing kalian?" Itulah akhir dari kisah nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Ia berdusta atas nama wahyu. Hingga kini gelar Al-Kadzab si pendusta selalu disandang di akhir namanya. Kehinaan ia dapatkan di dunia dan kelak di akhirat sana.